Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyari Sahiri. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas ITPC 2018 dengan NIM Q1A1 18146. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal mengenai identifikasi genetik menggunakan marker mikrosatelit dan hubungannya dengan sifat kuantitatif pada sapi. Program peningkatan mutu genetik sapi lokal khususnya sapi Bali memiliki arti yang sangat strategis, yaitu dalam rangka mengurangi ketergantungan akan sapi impor yang jelas akan berdampak pada terkurasnya devisa negara. Terobosan baru dalam rangka mempercepat proses peningkatan mutu genetik ternak adalah dengan memanfaatkan teknologi reproduksi, yaitu diantaranya inseminasi buatan, transfer embrio, in vitro fertilisasi, dan seks kontrol, serta teknologi rekayasa DNA atau teknologi mikroinjeksi DNA, sidik jari DNA, marker assisted selection, dan lain-lain. Nah, melalui integrasi kedua teknologi ini, maka interval generasi dapat diperpendek dan intensitas seleksi dapat ditingkatkan sehingga proses perbaikan mutu genetik dapat berjalan lebih cepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan genetik yang terjadi pada lokus mikrosatelit dan hubungannya dengan perubahan sifat kuantitatif seperti pertumbuhan dan bobot lahir anak pada persilangan sapi Bali dan sapi Brangus. Oke, kita masuk pada metode penelitian. Jadi pada penelitian kali ini ternak yang digunakan ada 4 ekor sapi pejantan Brangus, 20 ekor sapi induk Bali, dan 20 ekor keturunan satu hasil persilangan keduanya. Metode selanjutnya yaitu pengukuran bobot lahir dan pertambahan bobot hidup harian ternak. Selanjutnya ekstraksi DNA genom dan genotyping mikrosatelit. DNA genom diperoleh dari darah sapi Bali, Brangus, dan keturunannya yang dilakukan mengikuti petunjuk dari jurnal Shamrock et al. Tahun 1989. Selanjutnya yaitu aplikasi DNA polymerase chain reaction atau PCR. Selanjutnya analisis produk PCR dan deteksi alel DNA. Jadi analisis produk PCR di sini ada 2 cara untuk melakukannya, yaitu pertama dengan elektroforesis pada gel poliakrilamida. Yang kedua yaitu pewarnaan perak. Setelah analisis produk PCR keduanya ini dilakukan, maka selanjutnya itu melakukan penentuan posisi pita DNA. Metode terakhir yang dilakukan yaitu analisis data sidik jari mikrosatelit. Jadi hasilnya bisa dilihat pada slide berikut. Oke, jadi pada gambar pertama ini merupakan varian alel 10 lokus mikrosatelit A sampai J yang terdeteksi pada keluarga acuan yang terdiri atas lajur 1-3 berturut-turut pejantan, induk, anak atau F1. Jadi 16 lokus mikrosatelit yang berlokasi pada berbagai kromosom telah dianalisa pada keluarga acuan atau reference family yang masing-masing terdiri dari sapi Brangus atau pejantan, sapi Bali sebagai induk, dan keturunan pertamanya dalam kurung F1. Sebagai ilustrasi dari hasil amplifikasi lokus mikrosatelit pada masing-masing keluarga acuan, jadi lokus ETH3 memiliki jumlah, frekuensi, dan jenis alel yang sama A dan B pada kedua tetua dan keturunannya dari 16 lokus mikrosatelit yang dianalisis pada keluarga acuan atau reference family. Pada lokus Indra 035, ETH10, dan ILSTS 005 juga terdapat 2 alel A dan B, tetapi terdapat perbedaan frekuensi pada kedua tetua dan keturunannya, sedangkan pada lokus lainnya bervariasi antara 2-4 alel. Secara keseluruhan, jumlah alel yang terdeteksi pada sapi Brangus atau pejantan berkisar 2-3 dengan rata-rata 2,31 pada sapi Bali atau induk berkisar 2-4 dengan rata-rata 2,56, sedangkan pada keturunannya atau F1 berkisar 2-4 dengan rata-rata 2,75. Semua alel dari setiap lokus diwariskan pada keturunannya kecuali alel C lokus HEL1 pada sapi Bali induk dan alel C lokus HAUT 24 pada sapi Brangus pejantan yang tidak terdeteksi pada keturunannya. Distribusi alel cenderung memusat membentuk pola bimodal pada sebagian besar lokus yang dianalisa. Dapat dilihat pada gambar 2 ini
di mana dua alel memiliki frekuensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan alel-alel lainnya. Pola seperti ini tampak hampir pada semua lokus dan semua individu, baik pada sapi berangus pejantan, sapi Bali atau induk maupun pada keturunannya. Selanjutnya yaitu segresi alel setiap lokus mikrosatelit pada keturunan pertama atau F1 persilangan sapi berangus dan sapi Bali dapat dilihat pada tabel 1. Nah, rata-rata bobot lahir pada pertambahan bobot badan harian 20 individu keturunan pertama hasil persilangan sapi berangus dan sapi Bali adalah 26,3 kg berkisar antara 20 sampai 30 kg dan 621 gram per ekor per hari atau berkisar antara 496 sampai 711 gram. Hasil analisis statik menunjukkan bahwa terdapat 5 marker mikrosatelit yaitu INRA 037, HEL 9, CSSM 66, INRA 035 dan ETH 225 yang memberikan respon yang signifikan terhadap pertambahan bobot hidup harian ternak dan satu marker mikrosatelit yaitu INRA 037 yang memberikan respon signifikan terhadap bobot lahir. Adanya respon terhadap genotip individu pada tiap-tiap lokus mikrosatelit pada bobot lahir dan pertambahan bobot hidup menunjukkan bahwa perubahan genetik yang terjadi dalam persilangan sapi Bali dan sapi berangus memberi dampak pada perubahan sifat kuantitatif ternak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 di mana respon bobot lahir dan pertambahan bobot hidup harian yang sangat signifikan terhadap 5 marker mikrosatelit merupakan indikasi adanya kemungkinan bahwa marker tersebut berasosiasi dengan lokus-lokus sifat kuantitatif atau QTL. Beberapa laporan menunjukkan adanya asosiasi antar lokus mikrosatelit dengan sifat kuantitatif seperti CSSM 66 dengan produksi susu, komposisi lemak, dan protein susu. Jadi tabel 2 di sini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara genotip tiap-tiap individu dengan bobot lahir dan pertumbuhan bobot harian. Jadi selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3 dan 4 di sini dua genotip pada lokus INRA 037 terdapat pada individu F1 yaitu 8 ekor genotip AB dan 12 ekor genotip BC. Pertambahan bobot hidup harian pada ternak genotip AB berkisar antara 496 sampai 611 gram dengan rata-rata 558,125 gram dan pada ternak genotip BC adalah 625 sampai 711 gram dengan rata-rata 661,917 gram, sedangkan rata-rata pertambahan bobot hidup harian secara keseluruhan adalah 621 gram. Genotip AB pada lokus ini memberikan respon pertambahan bobot hidup harian secara umum di bawah rata-rata pertumbuhan bobot hidup harian keseluruhan atau 621 gram dan genotip BC adalah sebaliknya. Demikian juga halnya bobot lahir ternak genotip AB memiliki bobot lahir di bawah rata-rata bobot lahir keseluruhan atau 26,3 kg, sedangkan genotip BC adalah sebaliknya. Jadi demikian tadi hasil dari jurnal penelitian mengenai identifikasi genetik menggunakan marker mikrosatelit dan hubungannya dengan sifat kuantitatif pada sapi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perubahan genetik yang terjadi dalam suatu perkawinan antar ras dapat diidentifikasi menggunakan marker mikrosatelit. Kemudian yang kedua, pola distribusi alel pada setiap lokus dan pada setiap individu baik pada tetua maupun keturunannya membentuk pola bimodal. Yang ketiga, 5 marker mikrosatelit berturut-turut INRA 037, HEL 9, CSSM 66, INRA 035 dan ETH 225 memberikan respon yang signifikan terhadap pertambahan bobot hidup harian ternak, sedangkan terhadap bobot lahir terdapat satu marker yang memberikan respon yang signifikan yaitu INRA 037. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.